Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Arselvia dari kelas 98. Saya di sini ingin menjelaskan tentang biografi 9 Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam berarti nomor 9. Berikut adalah nama dan biografi Wali Songo. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan panggilan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena berasal dari wilayah Maghribi. Tempat lahirnya di Provinsi Samarkand, Uzbekistan. Beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah di Gapura Wetan, Gresik. Dalam menyampaikan dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang moderat. Artinya, dalam berdakwah, berkompromi dengan adat istiadat setempat. Yang kedua, Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia lahir di Champa, Kamboja sekitar 1401. Beliau diperkirakan wafat pada 1481 Masehi, dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel dikenal dengan dakwah metode Moh Limo. Yang kedua, Sunan Bonang. Sunan Bonang terkenal dengan nama Raden Maulana Magnum Ibrahim. Sunan Bonang lahir di Surabaya tahun 1465, wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang dakwahnya antara lain melalui wayang dan gamelan. Yang keempat, Sunan Giri. Nama lengkap Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin yang lahir pada pertengahan abad ke-15. Wafat pada tahun 1506 dan tempat kematian di Giri. Sunan Giri memulai aktivitas dakwahnya di Giri dengan mendirikan pesantren yang santrinya berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang berjiwa demokratis. Yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat, ia terkenal merupakan wali songo yang mempunyai banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Mursyapada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Pada 1484, Raden Derajat diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya tahun 1407. Sunan Derajat wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di perbukitan Derajat. Metode dakwah awalnya yang dilakukan oleh Sunan Derajat adalah dengan cara memberikan kesejahteraan di saat beliau diberi kesempatan memegang kekuasaan otonomi di wilayah Kerajaan Demak selama kurang lebih 16 tahun lamanya. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama lengkap Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Sunan Kalijaga dilahirkan pada akhir abad ke-14, wafat pada tahun 1419 Masehi. Sunan Kalijaga berdakwah melalui wayang. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus mempunyai nama asli yaitu Ja'far Shadiq, atau nama lengkapnya adalah Sayyidina Ja'far Shadiq Azmat Khan, yang lahir sekitar 1500-an Masehi, wafat pada 5 Mei 1550. Strategi dakwah Sunan Kudus yang menggunakan pendekatan struktural, yaitu dengan cara mengislamkan penguasa atau ikut terlibat dalam pendirian kekuasaan baru seperti Kesultanan Demak dan Cirebon. Yang ke-8, Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Lahir tahun 1448 atau 1450 Masehi. Wafat tahun 1569 Masehi. Metode dakwah yang digunakan beliau dalam menyebarkan agama Islam yakni dengan tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Dan yang terakhir, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal Syarif Hidayatullah
Sunan Gunung Jati lahir di Mekah tahun 1448. Wafat pada tanggal 19 September 1568 di Kerakatan Kesepuhan Cirebon Kota. Di Cirebon, Kota Cirebon. Sunan Gunung Jati mengembangkan ajaran Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.